Nah teman-teman, di depan saya ini sudah ada mobil mungil, mobil kecil, yaitu Mitsubishi Minicab Mi-EV. Nah ini kalau teman-teman ingat ya, mobil ini pernah dijajal atau sedikit di test drive oleh Bapak Presiden beberapa waktu lalu atau tahun lalu ya. Mohon dikoreksi kalau ini ada yang tahu, nah nanti kasih tahu di kolom komentar ya. Nah ini mobil ini pernah dites oleh Pak Jokowi. Ini minicab Mi-EV. Nah ini elektrik teman-teman ya. Nah ini saat kami konfirmasi ke pihak Mitsubishi atau beberapa bulan yang lalu pada ajang pameran otomotif juga di IIMS, ini dari pihak Mitsubishi Motors atau MMKSI itu memberi isyarat bahwa mobil ini akan diproduksi di Indonesia teman-teman. Wah keren ya. Oh ya teman-teman, sebagai informasi saya berada saat ini masih di ajang GJAW ya, Gaikindo Jakarta Auto Week. Nah ini mobilnya saya kasih ini dulu ya, ilustrasinya dulu nih, kecil ya teman-teman. Ya bentuknya teman-teman ya, kecil. Lalu kalau yang waktu beberapa tahun lalu masih benar-benar putih semua ya, tapi ini sekarang diberi livery, ada begini ya teman, ada warna orange ya. Ini tapak belakang, nanti akan saya perlihatkan di area interiornya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman, kalau tampak ngomongin tampak depan ya kita teman-teman ya, ini karena ini kalau bicara desain itu memang desainnya kotak-kotak gitu ya, karena memang ini untuk membawa barang ya, untuk bawa bisnis lah teman-teman. Nah, kalau kita bicara lampunya kotak itu, kalau ini kayak sih masih, kalau lihat dari ini ya, halogen, masih halogen ya teman-teman ya, belum LED. Ini juga lampunya masih bolam, lampu utamanya halogen, ini masih bolam lampu sennya. Oke, ini depan ada pendinginnya. Oke, nah, kalau itu dari depan ya, coba kita lihat grillnya juga apa, logo di depan sini ya, logonya di depan sini. Kalau dia memang masih sederhana modelnya, tapi rapat teman-teman ya, dan tidak ada moncong depannya, langsung rata ya, rata depan gitu teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari samping lalu ini bannya, dia ukuran bannya 155 ring 12 teman-teman ya, ringnya ring 12. Ini pakai merek CD radial ya. Oke, suspensinya gitu teman-teman. Oke, masih ada itu. Nah, ini ada anak kecil ya, aduh seneng banget dia kelihatannya sama mobil mungilnya ini. Kamu lihat, wah itu ya, itu juga tuh. Atau itu motor listriknya atau apa tuh ya, di belakang nanti bisa lihat. Oke teman-teman, kita lihat interiornya ya, nah teman-teman, kalau kita lihat interiornya, nah ini teman-teman ya, setirnya tidak banyak tombol, tidak banyak fitur-fiturnya untuk pengaturan di setir, tapi dia ada airbagnya teman-teman ya. Dari sini airbagnya ada 2 untuk penumpang depan, jadi untuk driver dan tentunya untuk penumpang ya sebelah kiri. Itu kalau di dashboard dia modelnya rata gitu teman-teman ya, rata. Tapi untuk untuk mobil dengan desain membawa barang untuk bisnis, ini udah keren banget ini. Dan lalu juga ruang kaki juga lapang ya teman-teman ya. Itu ini ada cup holder buat tempat minuman. Lalu model AC-nya juga
Kalau biasanya mendatar, ini meninggi teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4 gitu. Ini juga tabnya masih model lama teman-teman ya. Ya bisa, kalau teman-teman pengen upgrade ya tinggal di upgrade aja. Begitu. Lalu pengaturan AC. Oke, AC ini masih model knob. Sederhana tapi fungsional ya teman-teman ya. Ada fungsinya juga. Kalau misalnya misal kita ambil contoh di Jakarta gitu. Kalau Jakarta kan suasananya panas, misalnya pas di musim panas gitu. Nah, AC ini sangat berguna sekali biar nyaman ya. Lalu ada ini traction control kalau nggak salah. Jadi artinya ada fitur keselamatan teman-teman ya. Lalu ini kayak apa ya, pemanas apa ini ya? Karena fiturnya masih belum lengkap teman-teman ya. Jadi kita cuma meraba-raba. Lalu ini sen yang hazard ya. Begitu teman-teman. Oke, lalu nanti kita pindah ke sisi kanan ya biar saya enak. Ini transmisinya juga enak banget ini teman-teman ya. Mungil mobil ini juga jelas. Ada DNRP Eco, ada Eco, berarti kalau ada Eco itu bisa dipastikan kita bisa mengirit baterai teman-teman ya. Kita coba duduk di nah ini. Jadi ini karena nggak bisa dinyalain teman-teman. Tapi di sini ada charge, eco, lalu ada power. Jadi kalau power itu bisa jadi waktu kita akselerasi teman-teman ya. Akselerasi kita bisa lebih responsif. Lalu di sini juga ada lubang-lubang gitu ya. Gitu. Nggak tahu nih kalau dari sini indikatornya ya ada kunci, aki, lampu, apalagi tuh. Terus di sini ABS, EPS, safety belt, lalu airbag juga ada semua. Ini yang di sini ya. Ini nggak bisa nyala teman-teman. Lalu sini pengaturan ada wiper dan lain-lain ya di sini nih. Ini lampu. Ini masih. Ini ada kecil juga di sini. Ya buat receh-receh ya kalau kita ngasih ke apa istilahnya tuh. Yang mengaman kalau kita lagi di tikungan atau diputar balik gitu lah. Bisa naruh receh-receh di sini. Nah, ini juga ada cup holder juga. Lalu nah teman-teman nih kalau lihat jadi ada gas lalu rem. Ini apa ya teman-teman? Bawahnya gitu ya, ini bawahnya udah ada penempatan. Lalu joknya kalau ya joknya model pocong teman-teman ya. Model pocong, jadi coba kalau kita atur coba kalau kita atur. Pengaturannya oke, karena di sini ada ruang penutupnya teman-teman. Jadi waktu kita sebetulnya ini kalau saya yakin ini bisa dimundurin nih teman-teman. Tapi ini karena ini kan ini karena ada plastiknya ini untuk pelindung teman-teman ya. Karena memang ini kalau nggak ada ruangannya, maaf bukan ruangan kalau nggak ada ini jadi memang langsung blong gitu teman-teman ya, langsung ke ruangan belakang gitu. Ini kalau nggak salah joknya sudah diperbarui beda sama yang dulu ini, karena ini ada motifnya itu teman-teman, kasar gitu ya, warnanya abu-abu tuh, dan empuk teman-teman. Joknya juga kalau menurut saya empuk sih, enak loh, enak. Lalu
visibilitasnya itu juga lebar itu, kacanya lebar. Itu kalau pengaturan ini, bentar. Nah ini juga tinggal si teman-teman ya, maju mundur biar enak. Soalnya kayak saya ini kan tingginya 165, jadi butuh agak maju sedikit. Tapi kalau misalnya Anda 180, 175 itu udah enak banget ya. Terus lalu di sini ada pengaturan lampu juga, pencahayaan gitu ya, 1, 0 sampai 4 teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi fiturnya sederhana tapi fungsional untuk saat kita membawa barang. Cukup bawa barang. Nanti kita lihat kira-kira seperti apa ya luasnya. Oke, biar tidak apa namanya, biar nggak berisik. Jadi kalau kita ngomongin kapasitas baterainya teman-teman, itu Mi EV ini punya 16 kWh teman-teman ya. Lalu kombinasi dari motor listrik sama baterai itu bisa sampai 150 km per jam. 150 km jarak tempuhnya teman-teman. Jarak tempuh ya, bukan kecepatan. Jarak tempuhnya sampai 150. Jadi kalau teman-teman areanya masih di dalam kota, itu menurut saya masih, wah itu cukup banget gitu. Seharian itu cukup banget. Malah bisa jadi masih sisa baterainya. Oke, lalu kalau motor listriknya, bicara motor listriknya itu dia motor listrik permanen magnet teman-teman ya. Jadi kombinasi dari motor listrik lalu baterai itu punya tenaga 41 dk, lalu torsinya 196 Nm. Itu teman-teman. Oke, kalau misalnya, oke kita lihat yang di belakangnya. Ini interior sudah, kita ke bagian belakang. Nah, ini teman-teman bagian belakang. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya ini untuk tempat barang nih teman-teman. Tempat barangnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalnya ini nggak dipakai buat tempat barang, ini sebenarnya bisa buat 4 penumpang teman-teman. Jadi 2 di depan, lalu 4 di sini, lalu ada space barang di belakang. Jadi misalnya teman-teman ini masih buat di bangku, ini masih bisa buat tempat barang. Kalau kita ngelihat dari samping ini teman-teman. Jadi waktu kita ngeluarin barang pun dari samping bisa. Jadi dari samping kiri kanan bisa. Misalnya teman-teman posisinya mau ngeluarin sebelah kanan, itu tinggal. Kan kadang-kadang pintunya cuma satu teman-teman. Tapi satu kadang-kadang membahaya gitu, ada lalu lintasnya agak rame gitu kan. Nah ini ada pilihan nih, ada kiri ada kanan. Mantap lah, jadi aman. Gitu. Oke, kita lihat belakangnya teman. Oke, kalau lihat belakang ini yang, nah ini tadi teman-teman ya, saya liatin dulu. Jadi pintunya ada kiri kanan ya, pintunya ada kiri kanan. Nah ini kalau dari belakang nih teman-teman. Lah kalau ngomongin dimensi teman-teman ya, bicara dimensi, itu Mi EV ini, Mitsubishi Minicab Mi EV itu punya panjang 3,395 mm, lalu lebarnya 1,475 mm, lalu tingginya 1,810 mm. Lalu untuk roofnya, tingginya apa? Roofnya nih teman-teman. Roofnya ya, sampai roofnya sini ya. Karena kalau tinggi kan dari sini ya. Kalau roofnya itu sampai yang standar roof itu 1,915 mm teman-teman. Jadi cukup ya teman-teman, itu bisa sampai tuh. Kalau bawa dos itu berarti 1, 2, 3. Jadi 3 atas. Cuman lebih amannya teman-teman. Jadi dosnya ini agak ke kiri ya, kiri dan kanan. Jadi ada penglihatan dari sini ya, waktu kita ngeliat kendaraan di belakang. Jadi kita tetap harus aman teman-teman, jangan terlalu penuh bawah. Lalu ban serepnya juga ada di sini. Serepnya
Ya. Coba kita lihat bawahnya ya. Oh, untuk teman-teman ya bawahnya. Oke. Nah, motor listriknya kali ini teman-teman. Kalau baterai biasanya di bawah biasanya. Itu teman-teman. Tadi ada. Jadi pas banget ini untuk antar. Nah, kalau teman-teman lihat, ini Mitsubishi Motor itu udah bekerja sama beberapa PT teman-teman ya. Ada POS, ada Bisanur Bali. Lalu ini untuk pengecasnya. Ini nih POS Indonesia ini teman-teman. Jadi sudah bekerja sama untuk ngangkut-ngangkut barang nih teman-teman. Ada 5 perusahaan yang sudah bekerja sama dengan MMKSI. Nah, itu ya. Ngomong-ngomong itu juga radius putarnya itu waktu kita putar balik itu 4,3 meter. Jadi juga enteng banget teman-teman ya. Udah mobilnya kecil, waktu putar balik juga enteng, gampang. Tuh jarak tempuhnya ya 150. Tuh jalannya sempit-sempit. Nah teman-teman bisa lihat nih. Ini bawa barangnya. Ini pos kota ya. Pos kota. Kantor pos. Jadi sekarang kan kantor pos itu kan ke barang-barang juga teman-teman ya. Begitu. Nah ini ya radius putarnya tuh 4,3, benar ya? Oke. Oh, kantor pos ini kirim-kirim barangnya mudah. Jadi pas banget seperti saya bilang tadi untuk bisnis di kota-kota besar gitu ya. Ada Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Palembang, Pontianak, Papua sekalipun teman-teman ya. Yang pengiriman logistiknya itu harus cepat, harus tepat waktu. Nah itu pas banget ini mobil ini. Begitu teman-teman, itu contoh ya, contohnya yang sudah dipakai gitu teman-teman ya. Ada 5 perusahaan di Indonesia, perusahaan terutama perusahaan yang pengiriman barang teman-teman ya teman. Itu tuh lihat tuh, udah kolaborasi ya. Ini pos sekalian apa nama teman-teman. Untuk casnya ini juga model type 1 sama cat demo. Jadi dia yang model soket itu cat demo itu yang fast charging gitu ya. Gitu teman-teman. Nah teman-teman, ini yang menarik juga teman-teman. Ini kalau misal di Jepang, saya lihat beberapa di media sosial di Jepang, itu mobil-mobil kecil ini pas juga untuk camper van teman-teman. Ya kalau teman-teman yang suka camper van ini juga nggak salah, bisa bisnis, bisa untuk hobi camper van, karena ini bisa buat peralatan-peralatannya bisa taruh di sini nih. Asik juga, karena mobil kecil di Jepang, kei car-nya itu rata-rata ada beberapa yang memakai buat camper van. Cocok banget ini, karena mudah mudah dimodifikasi gitu loh. Kita tinggal modifikasi di dalam sini, terus depannya juga gampang banget, dan masang tenda-tendanya itu gampang banget gitu. Kalau sebagai gambaran ya teman-teman, terakhir informasi dari saya sebagai gambaran, mobil ini kalau di Jepang itu harganya 300 jutaan kalau di Jepang ya. Nah kira-kira kalau misalnya nanti benar-benar diproduksi dan dijual di Indonesia, kira-kira berapa nih teman-teman? Kalau menurut teman-teman harga mobil listrik, full listrik dari MMKSI, yaitu Mini Cab Mi EV ini cocoknya di bandrol berapa ini? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.